highlight, bukan meng-highlight, jadi poin penting pada sosial media Instagram Bapak Ibu. Jadi misalnya gini, kita buka Me and Me ya, Me and Me. Nah, nih. Nah, di Me and Me ini kan ada dua highlight ya. Ada chatbot Honey dan juga Me and Me. Nantinya ketika followersnya Me and Me itu masuk nih ke dalam akun sosial medianya Instagramnya Me and Me ini, ke Instagramnya Me and Me, mereka nggak akan bingung terkait dengan harga Me and Me itu berapa. Karena karena adminnya Me and Me sudah memasukkan katalog. Jadi kalau misalnya kita buka nih yang bagian sorotan Me and Me bulat bawah ini nih, kita klik, ulang Mbak dari masuk sorotan. Sorotannya ada di profil kok Bu. Jadi ini dari beranda, kan di beranda. Terus masuk ke dalam profilnya aja, ditekan bagian bulat di pojok bawah kanan. Itu. Jadi yang tulisan Me and Me itu kalau kita klik itu ada informasi harga-harga dari Me and Me. Harga yang pouch, harga yang karton, itu ada. Jadi ketika followersnya Me and Me ini masuk ke dalam Instagramnya Me and Me, mereka mendapatkan informasi terkait dengan harga Me and Me. Nggak perlu tanya lagi ke admin misalnya. Ataupun ketika ada yang DM ke admin, Min, harga Me and Me berapa? Per pouchnya berapa? Atau per kartonnya berapa? Itu bisa dijawab oleh admin atau adminnya menjawab, Hai Kak, boleh silakan langsung cek di sorotan atau highlightnya Me and Me ya. Karena di sini udah ada kan di Me and Me. Terus cara ordernya gimana? Cara ordernya di sini Me and Me bisa pesan lewat chatbot Honey. Nih, menghubunginya kemana ada nomornya. Terus cara belanjanya gimana juga ada tutorialnya. Bahkan bisa langsung klik seperti yang kemarin sudah kita belajar ya, stiker link gitu. Bahkan juga kalau misalnya masih bingung, di sini ada videonya. Video untuk order Me and Me lewat chatbot Honey. Jadi supaya lebih jelas. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi fungsi dari highlight itu sendiri adalah untuk menjelaskan secara detail, mulai dari katalog, terus cara order, atau momen-momen yang mau Bapak Ibu abadikan secara lebih lama. Karena kan kalau di stories ya atau cerita di Instagram itu cuma 24 jam terus hilang gitu kan ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah masukkan ke stories, terus masukkan ke highlight, itu dia nggak akan hilang. Jadi semuanya masih bisa lihat lagi. Nggak akan hilang selama 24 jam itu kecuali Bapak Ibu hapus sendiri gitu. Oke, sekarang kita mulai cara membuatnya ya supaya Bapak Ibu juga nggak bingung. Misalnya ya, ini sekalian kita memulai untuk cara bikin postingan kemarin. Misalnya ini, saya mau pilih yang bagian anak tersayang saat makan mie ini ya. Tahu ini bagian chapter honey. Yuk, Bapak Ibu, sambil dipraktekkan, Bapak Ibu silakan buka akun brandnya HNI, entah Mi and Me, Zarin, Zidafit, Magafit, atau MHS atau Kopi Sevel, silakan. Lalu dibuka salah satu postingannya. Kalau mau mudah mungkin silakan buka Mi and Me, lalu dibuka salah satu postingannya. Oke, sip, kita lanjut ya, Bu. Dibuka dulu postingannya. Pilih satu postingannya, pilih satu aja, satu postingan dulu. Ya, kita bikin kayak kemarin Bapak Ibu, bikin stiker linknya. Chatbot honey ya, saya pilih postingan yang ini. Tekan yang bagian, ini Bapak Ibu simak dulu ya, nanti baru dicoba. Tekan yang bagian tanda pesawat ini, terus tambahkan ke cerita. Nah, yang masih bingung gimana cara ganti latar belakang atau warna backgroundnya, di pojok kanan atas, Bu Erlin, itu ambil dari IG pribadi apa gimana Mbak? Ya, dari IG pribadi Ibu Bapak masing-masing. Atau dari IG HNI juga boleh, dari IG Mi and Me juga boleh, Zidavid dan lain-lainnya juga boleh.
Gimana yang profilnya masih belum ada sorotan? Ini kita bikin ya, Bu Murtovinga, kita bikin setelah ini. Nanti Bapak Ibu akan punya sorotan. Ya, saya lanjut ya. Jadi kita bikin postingannya dari awal deh. Nih, ini kan ada di profil ya. Saya mau memasukkan postingan yang chatbot Hani ini. Ya, betul Pak Anwar. Ini dipandu untuk pembuatan sorotan dulu ya. Jadi saya mau pilih yang ini, postingan chatbot Hani ya. Terus kita pesan yang tanda, kita tekan yang tanda pesawat. Lalu tambahkan ke cerita. Nah, di pojok kanan atas tuh kan ada titik 3 ya. Titik 3-nya itu diklik, lalu ada tanda gambar, tulisan gambar. Nah, di bagian bawah tuh ada banyak tuh warna-warni. Bapak Ibu bisa klik aja. Mau yang mana, bisa warna biru, atau warna kuning, atau warna hijau. Tuh, bisa berubah dia. Misalnya ini ya. Terus karena ini chatbot Hani, saya mau menambahkan nomor chatbot Hani. Tanda pesawat ada di mana nggak ketemu? Oke. Nih, tanda pesawat Ibu, yang di samping Bu Elvi, yang ada di samping love. Bu Laila. Yang samping love, komen, bawah ya, bagian bawah, dicari gambar tanda pesawatnya di samping tanda love, tanda lope-lope itu. Itu diklik, lalu ke tambahkan ke cerita. Bapak Ibu bisa sambil praktik ya. Nah, ganti warnanya belum bisa. Kenapa belum bisa? Nih, di tanda paling atas, betul kertas yang segitiga. Ganti warnanya gimana? Kalau ditekan lama, warnanya berubah, tapi gambar hilang. Kalau Reels, kalau video, Bu, itu pasti akan hilang. Jadi kalau video, nggak perlu diubah ya background belakangnya, karena nanti bisa hilang. Jadi nggak perlu diubah background belakangnya kalau untuk video. Tapi kalau untuk foto kayak gini nih, gambar, itu bisa diubah. Oke, lanjut ya. Iya betul yang buat share. Oke, kita lanjut ya. Di bagian, ya ini bisa disamakan. Oke, di bagian pojok kanan atas itu kan ada titik tiga ya. Itu diklik, ada tulisan gambar. Itu diklik aja bagian gambarnya. Diklik bagian gambarnya, iya Bu Eli, Bu Laili, Bu Herlina, dan lain-lain. Ini kita mau ganti gambar, warna ya. Jadi tolong diperhatikan. Ini kan udah ada ya Bu ya, di bagian bawah ini udah banyak ya. Coba Bapak Ibu, ini saya lihat di kolom chat banyak yang bingung, banyak yang bingung. Oke. Bapak Ibu sudah sampai tahapan ini belum ya? Coba yang bingung. Sebetulnya untuk ganti background ini tidak terlalu esensi, tapi ini akan secara tidak langsung mempermudah audiens untuk membaca karena warnanya akan kita buat kontras. Sudah sampai di sini ya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke bagian atasnya. Ke bagian atas itu ada banyak lingkaran-lingkaran. Betul? Betul? Di bagian atas Bapak Ibu ada banyak lingkaran-lingkaran, betul ya? Nah, di lingkaran itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pilih yang paling kanan. Pilih yang paling kanan. Bapak Ibu pilih yang paling kanan, itu ada eh ada draw atau gambar atau lukis. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ada Bu? Ada titik tiga, ada titik tiga, terus ada draw atau gambar atau lukis ya. Ada gambar ya. Nah, itu Ibu klik gambar. Nah, nanti setelah itu Ibu bisa eh, jari Ibu tekan ke layar HP sampai layar HP-nya berubah warna. Jari Ibu tekan ke layar HP sampai layar HP Ibu berubah warna. Bisa?
Jari ibu tekan ke layar HP sampai berubah warna. Nah, warnanya itu silakan ibu pilih. Ibu bisa milih warna. Bisa ya? Nah, alhamdulillah. Kita lanjut ya, Bu. Lanjut. Dipilih aja, misalnya mau warna hijau. Bentar. Misalnya mau warna hijau. Nih, di klik yang lama, dia akan berganti warnanya. Ditekan yang lama terus dilepas di layar Bapak Ibu. Kalau misalnya cuma diklik doang aja, itu nanti cuma kayak gini tuh. Cuma titik. Jadi harus ditekan yang lama, ditekan yang lama banget. Tekan yang lama terus nanti dilepas. Gitu ya. Iya, betul. Buat sorotan. Betul. Jadi ini sama seperti cara kita membuat story pakai stiker. Cerita pakai stiker seperti kemarin. Kalau sudah, jangan lupa sudah tekan yang lama tapi nggak berubah. Habis ditekan dilepas, Bu. Jangan ditekan terus ya, ditekan terus dilepas. Nih, tuh. Tekan terus lepas. Ya, ambil dari profil masing-masing. Karena kan ini untuk mempromosikan juga ya. Gambar pesawat sebelah love sama komen, betul. Yang gambar pesawat segitiga gitu ya. Klik yang itu. Oke, kalau udah ganti warna ya, itu diklik checklist. Link di story ini penting untuk kita lakukan. Boleh mungkin yang masih ingat, kira-kira untuk apa sih ada link di story? Yang mungkin masih ingat, boleh di-share nggak di kolom chat? Kira-kira apa sih manfaatnya kita itu share link di story? Memudahkan orang untuk order, cakep. Memudahkan untuk pesan, cakep. Mempermudah order, cakep. Cakep, alhamdulillah udah banyak yang tahu. Betul, biar langsung nyambung ke kita, biar langsung bisa menghubungi WA kita, biar langsung bisa order di chatbot kita, biar bisa langsung pesan, betul sekali. Baik, begitu ya filosofinya dan pemanfaatannya. Kita akan belajar itu setelah kita belajar menambahkan stiker link di story, kita akan langsung mempelajari bagaimana caranya membuat sorotan. Kita lanjut ya Bu, Pak. Bismillah. Kan gambarnya jadi dilepas jadi hilang. Itu karena video, bukan gambar atau foto. Kalau gambar sama foto, itu dia bisa berubah warna belakangnya. Tapi kalau misalnya video, itu nanti bakal hilang semuanya. Saya contoh ya, kalau video ya. Nih, contoh video ya. Misalnya video ini. Nih. Coba Bu Erlin di screenshot, kemudian dikirim. Nih, Mbak misalnya Desi, ini video ya. Ya, Mbak Desi, boleh ditampilkan nggak Mbak? Oh, nggak jadi, maaf. Maaf. ditampilkan apa? Nggak, lanjut Mbak, lanjut. Oke. Ini misalnya ini video ya Bapak Ibu, kita mau ganti gambar backgroundnya, ini kan coklat yang Atta ya, Atta Halilintar ya, yang ada di layar. Terus saya mau ubah warna hitam misalnya. Saya tekan yang lama, nanti dia akan berubah semua. Jadi kalau misalnya video memang seperti itu. Jadi saya sarankan untuk kalau mau ganti background itu yang gambar aja. Kalau misalnya video, nanti dia bakal berubah warna semua. Karena di sini kebanyakan HP-nya Android kan. Saya juga Android soalnya. Nah betul, siapa tuh? Bu Uswatun, sudah bisa ya? Sudah bisa ganti warna. Bisa di-erase, betul Pak Ahmad. Belum berhasil kenapa? Yang belum berhasil mungkin bisa kirim hasil screenshotnya supaya nanti dicek bareng-bareng ya. Oke, ini misalnya sudah warna ini ya. Kita fokus ke sorotan terlebih dahulu.
Bapak Ibu di atas lihat ya, ada gambar kertas senyum di samping AA itu. Betul, Bu Nur. Terima kasih sudah dibantu. Yang atas ya, atas ada gambar kertas senyum, di sampingnya ada huruf AA, itu diklik sampai tampilannya seperti ini. Oke, yuk sambil dipraktek, sudah diklik. Bapak Ibu, sudah sampai sini. Coba saya mau cek, Bapak Ibu siapa yang sudah sampai tahap ini? Ada Bu Martini, Ibu bisa lihat atau cari sendiri, atau kalau emang nggak ketemu-ketemu pakai poster yang lain nggak apa-apa. Oke, sudah sampai sini ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Baik, bismillah. Ya, sampai tampilannya seperti ini. Terus ada tulisan tautan. Tautannya diklik. Nah, ini diisi oleh nomor WhatsApp Bapak Ibu atau kontak chatbot Hani atau link referral dari Bapak Ibu. Itu boleh banget. Kalau saya ini mau isi chatbot Hani ya. Misalnya WA.me garis miring 62 isi dengan nomor telepon Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya nanti ketika ada followers Bapak Ibu yang melihat stories Bapak Ibu ini, ya, nanti bisa langsung menghubungi ke link tersebut. Tinggal diklik aja. Nah, teks stikernya jangan lupa untuk diisi. Harus selalu diisi wajib. Isinya apa, Mbak? Isinya bebas. Yang penting harus diisi misalnya order me and me di sini. Dan jangan terlalu panjang ya. Nih misalnya order me and me di sini. Sampai sini sudah bisa, Bapak Ibu? Sudah sama tampilannya seperti saya? Sudah. Alhamdulillah, sudah ya, sudah semua ya. Kenapa Bu Hanifah belum? Warnanya kalau nggak mau diganti nggak apa-apa kok, Bu. Warnanya sebenarnya untuk ganti warna itu opsional, boleh diganti, boleh enggak, itu bebas. Karena untuk menyesuaikan aja. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, nggak apa-apa. Karena esensinya yang penting itu harus ada tautan di dalam stories Bapak Ibu. Karena tautan itu penting Bapak Ibu. Ngatur link besar kecil bagaimana Mbak? Diklik aja Pak, Bu. Tuh, bisa dimainkan pakai jari Bapak Ibu. Diaturnya. Nih, bisa seperti ini. Diatur. Nanti dia bakal otomatis ke tengah. Ya, ya, pojok kiri bawah. Itu ada tambahkan ke cerita. Itu diklik tambahkan ke ceritanya. Nah, nanti tampilannya dia akan seperti ini. Otomatis. Stiker diedit nggak bisa. Stiker nggak bisa diedit. Tampilannya seperti ini ya. Bu Rohma sudah betul, Bu Uswatun sudah betul. Mantap. Kenapa saya ubah warna nggak bisa? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Nah, Bu Febi, ketika sudah klik warna birunya, Bu Febi klik di arah yang warna pink, tekan yang lama terus lepas. Jangan ditekan di bagian fotonya, karena nanti nggak akan berubah kalau di bagian fotonya. Ya, nih. Nggak kedengeran. Kenapa suara saya nggak kedengeran? Oke, kita fokus ke sini dulu ya. Ganti warna gambar nanti dulu. Betul, lepas di bagian background. Lepas di bagian background, ditekan, terus dilepas di bagian background. Kita bikin tautan ya. Oke, Pak. Bapak Ibu, saya izin akan mempercepat videonya ya, karena ini masih membicarakan soal warna-warna dan peletakan link, gitu ya. Jadi ini akan saya percepat, tapi sebelumnya saya memastikan Bapak Ibu semuanya sudah di posisi ini dulu. Oke,
Semuanya Bapak Ibu sudah ada di posisi ini, betul? Boleh share ke saya, sudah bisa menambahkan link ya. Oke, baik. Saya akan mempercepat videonya langsung ke pembuatan sorotan karena ini ada penjelasan 2-3 kali tentang perubahan warna yang sebetulnya bukan topik utama kita. Oke, saya percepat ya, Bu. Bentar. Tuh, ini masih tentang link di story. Nah, ini akan mulai. Nah, tapi langsung hilang. Iya Bu, nanti dia bakal langsung hilang. Emang gitu cara kerjanya. Semuanya harus Nih. bisa. Cara bikin Siap ya, Bu? Udah sampai sini ya. Oke, kita tampilkan materi selanjutnya ya. story-nya, repost-nya, bio, link, dan lain-lain. Kita belajar itu dulu. Tautan nggak bisa lebih dari satu. Tautan untuk di story hanya satu aja. Ya, oke. Semuanya tampilannya udah sama ya, seperti ini ya. Kalau sudah, klik yang bagian pojok kiri bawah, itu ada tulisannya cerita Anda. Lihat pojok kiri bawah. Oke, Bu, udah dilihat pojok kiri bawah. Bapak Ibu udah lihat semuanya? Coba saya cek dulu. Bapak Ibu sudah melihat di pojok kiri bawah ada cerita Anda. Betul? Oke, kita lanjutkan. Cerita Andanya diklik. Jangan teman dekat ya, tapi cerita Anda. Cerita Anda yang sebelah pojok kiri bawah, itu diklik. Nah, dia sedang proses. Mbak, kok nggak muncul-muncul, Mbak? Oh, saya udah bikin. Ditunggu aja, berarti itu tandanya lagi diproses. Karena kalau buat story itu, tergantung dengan koneksi internet Bapak Ibu. Gimana cara hapus story? Oke, setelah ini kita belajar cara hapus story. Ya, saya sudah klik cerita Anda, bagus. Ya, tunggu. Coba. Gimana cara, tapi langsung hilang. Iya Bu, nanti dia bakal langsung hilang. Emang gitu cara kerjanya. Kan tadi sudah bikin story ya Bapak Ibu. Nah, itu ada tulisan di pojok kanan atas, di bawah tulisan. Iya Bu Evliza, nggak muncul di story karena biasanya itu karena lagi loading, ya, belum lagi loading dan koneksi internet. Betul. Tambahkan ke cerita ya Mbak, betul. Oke. Cara ceknya di mana? Sudah terupload atau belum? Cara tahunya adalah Bapak Ibu lihat ya di layar saya dan di layar Bapak Ibu ada tulisan Instagram tuh yang meliuk-liuk. Di bawah tulisan, mantap gue Laili. Di bawah tulisan Instagram itu ada cerita Anda. Cerita Andanya diklik. Nah, tandanya sudah masuk nih dia. Nih, sudah masuk semua storiesnya ke dalam cerita Bapak Ibu. Sudah berhasil. Coba boleh tulis di kolom chat supaya saya tahu kalau Bapak Ibu sudah berhasil. Alhamdulillah, sudah semua ya. Yes, berhasil. Oke, udah bikin 3 malahan, bagus. Cara hapusnya gimana tadi ada yang tanya ya, gimana cara hapus Instagram? Bapak Ibu klik aja cerita Anda ini, terus di pojok kanan bawah ada tulisan lainnya, yang titik 3. Lainnya, ya. Lainnya, itu diklik aja, ada tulisan hapus. Nah, Bapak Ibu bisa hapus deh. Kalau misalnya mau dihapus. Tapi kalau nggak mau dihapus, nggak usah dihapus. Ya, gitu. Coba ada pertanyaan lagi nggak dari stories ini sebelum saya lanjut ke pembuatan sorotan. Ini seru banget Bapak Ibu bikin sorotan tuh. Sorotannya bisa banyak lagi. Masuknya kemana Mbak? Masuknya ke stories ya Ibu. Diklik yang foto Bapak Ibu itu. Gitu. Dan saya sarankan untuk Bapak Ibu yang punya Instagram ya, pastinya punya dong.
itu setiap hari harus bikin stories. Kenapa? Yang pertama, nantinya Instagram akan mendeteksi bahwa akun Bapak Ibu itu aktif, ya. Terus yang kedua, jadi tujuan stories yang pertama itu supaya followers, supaya Instagram mendeteksi kalau akun Bapak Ibu itu aktif. Saya sarankan setiap hari bikin stories. Storiesnya pakai tautan yang tadi, bebas yang mana aja, ya. Terus yang kedua, supaya nanti ada followers baru, ya, followers baru, buka nih akun Instagram Bapak Ibu. Kalau saya pribadi, ada akun brand atau akun jualan nih, tapi dia nggak bikin stories, saya nggak akan lanjut, karena itu bisa menandakan akun tersebut tidak aktif, gitu. Jadi pastikan akun Bapak Ibu aktif, ya, gitu. Lebih baik repost ya daripada ambil gambar sendiri. Boleh ambil gambar sendiri, boleh repost. Bagusnya berapa kali buat stories, Mbak? Bagusnya itu 1 sampai 10 aja per hari, jangan terlalu banyak. Bahkan 1 sampai 5 juga nggak apa-apa. Satu aja juga nggak apa-apa. Yang penting setiap hari itu ada stories. Harus ada stories setiap hari. Ya, mulai hari ini, Bapak Ibu, setiap hari sampai selamanya harus bikin stories, stories di Instagram ya. Promosikan tuh produk-produk HNI yang Bapak Ibu punya. Mie and Me, Zarin, semuanya, Zidafit, Magafit, MHS, dan lain-lainnya. Promosikan semuanya, ya. Oke, siap mulai hari ini bikin stories setiap hari? Bisa? Sip, bismillah ya. Wow, 5 kali 5. Sip. Oke, kita lanjut ke bikin sorotan. Lanjut nggak nih ke bikin sorotan? Bismillah, amunisi baru, bismillah ya. Kalau mau hapus sorotan, di bagian bawah ya Bu Dewi, diklik sorotannya, itu di tiga titik, ada 3 titik 3, ada tanda titik 3, itu diklik, ada tulisannya hapus warna merah. Betul, ih mantap, Mbak. Siapa nih? Pak Amrizal ya? Betul, siang malam bikin stories. Karena seru tahu bikin stories tuh. Oke, sudah ya. Oke, sekarang Bapak Ibu kita buka storiesnya. Buka storiesnya, ya. Lalu di bagian bawah itu ada tulisannya sorot. Ya, kelihatan nggak tulisan sorot? Tulisan sorotnya diklik. Sudah, Bapak Ibu? Tampilannya sampai seperti ini, sama tambahkan kesorotan nanti tulisannya. Betul, Bu Ernita. Oke, ulang ya. Bentar, saya pakai akun yang lain dulu. Jangan me. Bentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Untuk storiesnya, kalau sudah diklik di bagian bawah itu ada tulisan sorotan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak ada tulisan sorotan, ada tulisan lainnya. Tulisan lainnya diklik. Terus nanti ada tulisan sorotan. Ada yang sudah ketemu tulisan sorotan atau sorot atau highlight kalau dalam bahasa Inggris? Sudah. Sip, mantap, ketemu. Kalau sudah, sorotannya diklik. Ya, sorotannya diklik. Iya, betul. Di bawah profil. Kalau sudah diklik,
Oke, saya cek dulu Bapak Ibu apa sudah sampai ke tahap ini. Gimana Bapak Ibu? Udah sampai tahap ini? Sudah? Sudah? Sudah ya. Nah, Bu, ini kita sedang dalam proses menambahkan sorotan. Ini berarti jadi sorotan pertamanya Bapak Ibu. Jadi yang mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah menambahkan sorotan, ini adalah sorotan pertamanya Bapak Ibu. Nah, saya mau menjelaskan dulu. Sorotan itu seperti folder. Di dalamnya ada berbagai macam story. Tapi kita harus merapikan folder demi folder sorotan sesuai dengan informasi yang ingin kita berikan. Tadi di awal saya udah pancing, kira-kira sorotannya, informasi apa yang pertama kali harus para pembeli itu dapatkan di apa namanya di Instagram kita. Tadi udah disampaikan produk, harga, cara order, dan lain-lain. Nah, setiap jawaban Bapak Ibu tadi, produk, harga, cara order, testimoni, dan lain-lain, setiap itu adalah satu folder. Setiap itu adalah satu sorotan. Jadi kalau di bawah nih contohnya Mi and Me, ini ada sorotan price list. Kira-kira kalau ada pembeli yang mau cari tahu harganya, dia akan buka order atau price list, Bapak Ibu. Kira-kira kalau ada pembeli ingin mengetahui harga produk-produk kita, dia akan membuka sorotan yang mana? Price list. Wah, itu Pak Ahmad Ihsan udah stalk Instagram saya tuh. Ada sorotan dari tahun 2018. Betul. Price list. Nah, artinya nanti kalau dia buka sorotan price list, harusnya di sana adalah daftar harga. Betul atau betul? Tapi kalau pembeli tersebut mau tahu bagaimana caranya order, maka pembeli akan buka sorotan yang tulisannya order. Kalau misalkan pembeli pengen tahu bagaimana caranya order, lalu dia akan membuka sorotan order, kita sebagai penjual berarti harus memberikan informasi tentang bagaimana caranya order dan disimpan di sorotan order. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Nah, jadi saya ulang lagi, setiap satu sorotan adalah satu folder. Setiap satu folder berisi informasi yang berkaitan dengan judul sorotan atau judul folder tersebut. Jangan sampai informasi tentang price list adanya di order. Atau sebaliknya. Atau informasi tentang order adanya di produk. Tapi Mas Haidar, apakah sorotan itu hanya produk, price list, thank you, dan order? Tidak. Bapak Ibu boleh kreatif untuk membuat sorotan ini berdasarkan produk. Jadi nanti sorotannya ada sorotan MHS, sorotan judulnya Zarin, sorotan judulnya Mi and Me, sorotan judulnya Sevel, dan lain-lain. Berarti kalau begitu, di dalamnya adalah informasi-informasi terkait masing-masing brand tersebut. Oh, kalau ada pembeli yang mau tahu soal Sevel, dia akan buka sorotan Sevel. Kalau dia mau tahu informasi tentang Mi and Me, dia akan buka sorotan Mi and Me. Betul Pak Ahsan, satu sorotan itu bisa banyak story, bisa banyak cerita. Varian harga Mi and Me di folder price list-nya. Gambarnya bagus-bagus, bisa dikopi kah? Silakan. Sampai sini paham ya Bu? Artinya setiap sorotan itu terisi berbagai macam story. Dan setiap sorotan itu seperti satu folder. Dan menamakan folder apa itu terserah Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menamakan folder itu folder apa terserah Bapak Ibu.
Sekreatifnya Bapak Ibu, betul. Nah, bagaimana cara membuat judul sorotan dan bagaimana menjadikan beberapa story ke dalam satu folder story akan kita pelajari di video ini. Lanjut ya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Ada tulisan baru. Ya, lihat kan ada tulisan baru yang plus. Tuh, Bu Yanti. Tulisan barunya itu, Bu Siti sorotannya itu ada di stories. Ibu Siti kan buka stories. Ya. Terus ada tulisan sorot atau ke lainnya. Jadi dibuka storiesnya, itu biasa di bagian bawah tuh ada tulisan sorot. Tapi kalau nggak ada tulisan sorotnya, bisa diklik lainnya. Nah, itu ada tulisan sorot. Sorotan. Sorotannya diklik, cari tanda plus atau baru. Ya, tanda plus atau baru. Sebentar ya, sebentar cara menulisnya. Ya, bukan kirim ke... Nih, kan dibuka ya. Nanti di bawah tuh ada tulisan sorot. Itu diklik tulisan sorot. Kalau nggak ada sorot, ada tulisan lainnya. Tulisan lainnya diklik, terus ada tulisan sorotan. Kalau yang belum ada tulisan sorotan, itu biasanya karena belum diupdate Instagramnya. Harus diupdate dulu. Di mana sorotan? Dibuka dulu cerita Anda. Di bagian bawah tuh biasanya ini kan ada buat Facebook kirim. Ya, tampilannya memang beda-beda di setiap handphone. Kalau yang ada tulisan sorot, bisa diklik. Yang nggak ada, klik tulisan lainnya, lalu sorotan. Sorotannya diklik sampai tampilannya seperti ini. Lalu ada tanda plus atau baru. Nah, ini deh. Ini kan sorotan ya tulisannya ya. Jangan sampai tulisannya sorotan, Bapak Ibu. Ganti, misalnya apa? Cara order. Nah, perlu diedit, perlu diedit. Cara order atau pesan di sini atau chatbot Hani. Bebas. Yang penting berhubungan dengan gambarnya. Ya. Saya mau tulis chatbot Hani. Chatbot Hani. Saya mau chatbot Hani. Terus pilih yang tambahkan. Nah, tampilan nanti akan seperti ini kalau misalnya sudah selesai. Kemudian pilih lihat di profil. Nah, nanti akan tambah seperti ini deh. Tuh, lihat. Ada kan chatbot Hani? Baru dia. Beres, mantap. Nanti ketika Bapak Ibu bikin story baru lagi yang mana story itu mau Bapak Ibu tambahkan ke sorotan, nanti tinggal klik aja sorotan, ya. Terus tambahin lagi deh, misalnya nih, saya mau buat baru lagi dari chatbot Hani. Yang mana ya? Um, hmm, hmm. Misalnya ini deh. Saya mau bikin story lagi kan. Misalnya saya bikin story lagi. Alhamdulillah berhasil. Misalnya beli di chatbot. Saya mau bikin story lagi nih. Nggak pencet selesai kah yang tadi? Betul, bisa. Nah, Bu Vivip sudah berhasil. Alhamdulillah. Mantap. Nah, kan tadi kita udah bikin sorotannya ya. Ya kan? Sorotan apa harus diambil dari story, Mbak? Iya, karena sorotan memang dari story, Ibu Bapak. Nah, ini. Saya mau masukin lagi nih story yang kedua saya ke sorotan tadi. Ibu Bapak klik lainnya. Ya, ada tulisan sorot
di bagian bawah atau sorotan. Sorotannya diklik, itu kan ada banyak ya sorotan yang saya udah bikin. Ada chatbot honey, ada produk, price list, thank you, order. Saya mau masukin ke chatbot honey. Bapak Ibu tinggal klik aja chatbot honey-nya. Nah, udah deh, berhasil menambahkan kesorotan. Cara ceknya di mana? Dibuka profilnya. Cara bikin judul sorotannya itu ketika Ibu klik sorotan, itu nanti dia akan minta judul. Bakal repotkan allocation senang dengan orang yang kamu. Iya, Bu Murto, betul. Bisa diganti. Cara ceknya itu ada di profil Bapak Ibu, terus yang bulat-bulat itu diklik aja. Nah, itu sudah berhasil jadi sorotan. Tuh. Gampang ya Bapak Ibu? Bisa kan? Betul, sesuai dengan isi story. Jangan satu story satu sorotan ya, tapi satu sorotan itu bisa sampai 100 stories. Jadi bisa banyak tuh, bisa titik-titik nanti storiesnya. Satu sorotan bisa sampai isinya 100 stories. Jadi jangan bikin satu story satu sorotan ya Bapak Ibu. Dikategorikan saja. Judul sorotan thank you dan lain-lain itu di sini. Misalnya Bapak Ibu pengen edit ya. Nih, kan kita ada tulisan chatbot Honey ya. Ya, kan ada tulisan chatbot Honey ya. Itu diklik yang lama. Si buletan chatbot Honey-nya diklik yang lama sampai muncul tulisan edit sorotan. Ya, diklik edit sorotannya. Di situ ada tulisan judul. Nah, itu bisa diganti-ganti, diubah-ubah. Ya, bisa diubah-ubah. Coba yang belum pahamnya di mana? Ulang dari cara edit, boleh. Jadi Bapak Ibu, tadi kan sudah berhasil bikin sorotan ya? Udah berhasil bikin sorotan kan? Nah, sorotannya ini, Bapak Ibu klik, buletannya tuh diklik, ditekan yang lama, jangan diklik, ditekan. Bapak Ibu klik, sampai muncul seperti ini. Ada tulisan edit sorotan, hapus, kirim salin, dan lain-lain. Ya. Terus tulis edit sorotan. Nah, di situ ada tulisan judulnya. Bisa diubah. Ya. Terus kalau sudah diubah, bisa tulis selesai. Seperti itu. Coba, mana lagi Bapak Ibu? Bisa dipilih beberapa gambar. Ya, satu sorotan bisa 100. Bisa banyak Bapak Ibu satu sorotan. Saya membuat sorotan sudah bisa, tapi yang nambah stiker kok belum ketemu ya Kak. Untuk pembuatan animasi desainnya itu nanti kita belajar lagi ya. Yang penting kita udah belajar sorotannya dulu aja. Oke, Mas Haidar. Iya, gimana Mbak Desi? Boleh gantiin Oke. sebentar? Baik Bapak Ibu, saya mau melanjutkan sedikit. Ini supaya Bapak Ibu belajar bagaimana caranya meletakkan highlight tapi dengan mengetahui manfaatnya. Coba saya tanya deh, kira-kira Bapak Ibu,
setelah Bapak Ibu belajar setelah Bapak Ibu belajar atau mengetahui bagaimana caranya membuat highlight di Instagram atau membuat sorotan di Instagram, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira aja nih, kira-kira manfaatnya apa sih Bapak Ibu? Yuk silakan, saya mau tahu. Kira-kira nih, kira-kira aja. Kira-kira manfaatnya apa sih Bapak Ibu? Bisa ngomset, bikin story nggak cepat hilang, bisa melihat kembali, cuan. Dari mana Pak? Kalau emang cuan itu dari mana? Sewaktu-waktu bisa dilihat konsumen. Orang tahu kita jualan apa, bisa dilihat promosi ke banyak orang, banyak yang tahu, bisa tahu karena orderannya. Promosi produk, bisa menyimpan story lebih lama supaya bisa lebih banyak yang kepoin produk kita. Orang lain ini belum ada yang benar. Ada tautan nomor HP, memberi info ke follower. Info apa Bu Dewi? Pemirsa mengenali lebih dekat, bisa dilihat lama dan fokus. Alternatif lain selain FB yang sudah sepi. Bisa belanja, melihat info-info penting. Oke, lumayan mendekati. Bisa menyesuaikan dengan zaman. Betul. Biar tahu kalau IG-nya aktif. Detail item yang ditampilkan. Oke. Menjelaskan aktivitas bisnis kita. Bu, Pak, nih. Highlight itu adalah cara kita untuk menjelaskan berbagai hal yang pertama kali pembeli itu butuhkan ketika masuk toko Instagram kita apa? Kalau tadi dilihat di yang ditampilkan oleh Mbak Desi itu banyak tuh. Ada price list, ada produk, ada terima kasih, ada how to order. Nah, itu adalah hal-hal yang sekiranya pertama kali ketika customer itu masuk ke tokonya Bapak Ibu, customer membutuhkan hal tersebut. Bukan hanya penjelasan yang lebih detail, bisa jadi justru umum. Bukan hanya katalog, bukan hanya menu, tapi lebih kepada hal-hal apa sih yang sekiranya pembeli itu butuhkan untuk tahu atau akses ketika pertama kali masuk ke akun Instagram kita sebagai toko. Betul, pandangan pertama. Nah, itu gampangnya. Bukan hanya gambar luar toko, Bu, tapi informasi pertama kali yang harus didapatkan oleh customer ketika masuk ke toko kita. Boleh testimoni penjualan, display toko boleh, produk boleh, penjelasan tentang produk boleh. Berarti nanti Bapak Ibu silakan kreatif untuk membuat sorotan demi sorotan. Coba saya mau tanya, kira-kira apa yang pertama kali customer butuh untuk tahu ketika pertama kali masuk ke toko Instagram kita? Apa informasi pertama yang harus tahu, mereka ketahui tentang produk, penjelasan produk, katalog produk, bio, harga barang, cakep, produk knowledge, produk, cara order, cakep. Produk yang dijual, cara order, bagaimana cara order, cakep. Apalagi Bu? Produk dan katalog, manfaat produk, cakep. Alamat boleh, cakep. Testimoni boleh, cakep. Bio mewakili isi IG kita. Bukan bio sebetulnya. Profil produk, boleh profil produk. Produk yang dijual boleh. Segala info tentang produk. Bu, tidak hanya produk yang dibutuhkan oleh customer, tapi juga bisa jadi adalah how to order. Itu tadi sudah disampaikan di kolom chat. Gimana cara ordernya. Lalu tadi produk beserta harganya. Lalu bisa juga kegiatan-kegiatannya Bapak Ibu. Misalkan, Bapak Ibu setiap Ahad pagi itu ikut buka dagang di pasar dadakan. Misalkan. Nah, itu setiap kegiatan pasar dadakan silakan difoto, diupload di story, lalu setiap harinya uploadan itu disimpan di
sorotan tersebut. Biar para customer itu ketika pertama kali masuk, dia punya info bahwa, oh ternyata ibu atau bapak ini, dia jualan di dekat rumah saya, pasar kagetnya. Gitu. Atau mungkin bisa juga bukan hanya how to order atau produk atau kegiatan, tapi testimoni. Jadi Bu, Pak, kalau misalkan Bapak Ibu dapat testimoni di WA, dapat testimoni secara langsung, Bapak Ibu videoin atau foto, atau mungkin dapat testimoninya di DM Instagram, silakan di screenshot, lalu diupload di story, dan disimpan di sorotan. Betul. Betul, Bu Nurul, akan tersimpan selamanya di sorotan itu. Saya punya di Instagram saya sorotan yang sudah saya simpan sejak 2018. Berarti berapa tahun tuh? 5 tahun masih saya simpan dan masih ada sampai sekarang. Gitu. Artinya, Bapak Ibu, nah tuh lihat tuh, chatbot Hani, produk, terus apa lagi tuh? Coba balik lagi ke profil Mbak. Malah profil saya. Ya itu boleh deh profil saya. Tuh, ada sorotan sejak 2018. Tuh, mana tuh iseng-isengnya saya tuh dulu. Tuh, 2018. Gitu. Jadi, sorotan itu adalah informasi-informasi apa sih yang harus diketahui oleh customer atau pembeli ketika pertama kali masuk ke akun Instagram kita. Nah, itu kreatif-kreatifnya Bapak Ibu. Nah, ini coba kita lihat yang PTHPAI. Ada event, ada office, ada factory tour, ada reward agent, ada resep herbal, ada quotes. Nah, itu nanti Ibu silakan kreatifkan. Apa sih informasi yang mau Ibu berikan ke mereka? Gitu. Misalkan, ini saran saya nih, ini boleh dicatat. Ini mungkin apa ya? Ya semoga bermanfaat lah. Yang pertama, ini referensi ya. Bisa Ibu buat sorotan itu berdasarkan produk yang dijual. Misalkan, ini adalah sorotan khusus Sevel. Ya udah, berarti sorotan itu adalah konten-konten Ibu tentang Sevel. Atau sorotan itu judulnya MHS, yaitu adalah semua tentang MHS di situ. Itu juga bisa. Atau tentang Zarin, ya udah berarti di sorotan itu tentang Zarin semuanya. Itu bisa yang pertama seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Sampai sini sudah bisa mengikuti? Oke, ini ada pertanyaan. Apakah setiap story harus diberi sorotan? Tidak. Tidak setiap story harus diberi sorotan. Tapi, kalau menurut Ibu, story yang Ibu unggah itu penting untuk diakses oleh para pembeli kita dalam jangka waktu yang panjang, maka silakan letakkan di sorotan. Kalau sorotan tidak muncul, boleh disampaikan Bu Yeni, terakhir kali Bu Yeni posisi prosesnya sudah di mana? Ngasih judul itu ketika pertama kali membuat sorotan, Bu Intari. Berapa lama bertahannya jika kita ke sorotan, Kak? Selamanya. Kalau mau copy link di sorotan gimana? Copy link basicnya atau pada dasarnya bukan di sorotan, Bu. Tapi copy link itu untuk ditaruh di story dulu. Setelah ditaruh di story, baru di-save ke sorotan. Nah, sorotan nggak bisa, Bu, dibikin tanpa story. Karena sorotan kan tadi adalah folder. Folder yang isinya adalah story-story. Jadi nggak bisa dibuat tanpa adanya story.
gitu. Betul, Bu Dewi. Cara nyimpan di sorotan gimana tadi kan materinya? Dan itu hanya berupa gambar atau pic. Jadi sorotan itu semuanya berupa pic ya Mas, nggak ada videonya. Bukan begitu Bu Martini. Isi sorotan juga bisa video. Bahkan Ibu kalau upload story aja bebas video gitu ya. Itu bisa Bu disimpan di story. Cara menyatukan 3 atau 4 sorotan menjadi satu folder gimana caranya Mas? Mungkin ini salah pertanyaan. Mungkin yang Ibu maksud 3-4 story dalam satu sorotan. Sorotan itu isinya story-story. Betul, Kak. Betul, Bu Nurul. Boleh dengan umpama seperti itu. Begitu ya, Bu Martini, Bu Siti. Oke, bagaimana cara mengcopy gambar varian harga di highlight Me and Me karena di galerinya nggak ada gambar-gambarnya. Baik, saya minta fokusnya dulu, Bapak Ibu. Pada dasarnya, cerita kita di Instagram itu bisa berasal dari banyak sumber. Bisa dari kita yang mengunggah di story, bisa dari kita mengunggah kembali unggahan orang lain. Oke? Bisa kita yang unggah sendiri, baik itu foto maupun video, atau kita mengunggah apa yang sudah akun lain unggah. Yang tadi dicontohkan di materi kali ini adalah kita mengunggah apa yang sudah diunggah oleh lain. Artinya sebetulnya kita bisa untuk mengunggah cerita itu sendiri tanpa kita mengunggah ulang dari akun lain. Lalu Mas Haidar, story dan sorotan bedanya di mana? Sorotan adalah langkah selanjutnya setelah kita mengunggah story. Jadi kalau kita sudah mengunggah story, lalu kita ingin story tersebut itu bertahan lebih lama dan menjadi bagian yang penting dalam profil kita, maka kita simpan di sorotan. Begitu. Nah, terus Mas Heder, apakah isinya hanya foto saja? Tidak, bisa Bu isinya video. Karena pokoknya semua hal yang diunggah di story itu bisa disimpan di sorotan. Entah itu video ataupun foto. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya, Mas Haidar, aku pengen naruh price list harga Mi and Mi di sorotan aku. Tapi itu adanya di sorotannya Mi and Mi. Nah, ini materi yang beda nih. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit di sini bahwa satu, Ibu bisa langsung screenshot aja nggak apa-apa karena kita sama-sama satu perusahaan ya HNI. Bisa screenshot lalu Ibu upload di story Instagramnya Bapak Ibu. Lalu langkah selanjutnya tadi disimpan di sorotan. Atau cara yang kedua, nanti Ibu bisa request untuk dibuatkan desain price list atau daftar harga. Nanti akan dibuatkan oleh tim DMTT supaya bisa Ibu upload dan akan di-share melalui bank konten. Begitu ya, tadi ada yang bertanya. Betul sekali Bu Kartika, Alhamdulillah kalau Ibu sudah mengunggah story di Instagram dan ternyata muncul juga di Facebook, berarti Instagram Ibu sudah tertaut dengan Facebook. Nah, menarik kan? Sekali unggah, 2 platform sudah dilalui. Bu Kartika ada di grup DMA berapa? Boleh disampaikan? DMA 1, Kak. Bu Kartika boleh nanti sharing ya Bu ya di grup DMA 1 supaya teman-teman di DMA 1 bisa juga untuk menautkan Instagram dengan Facebook. Dan di grup-grup DMA lainnya kalau memang sudah ada yang bisa jangan lupa untuk share di grupnya, oke?
Oke, Bu Nurul, cara copy caption dari sebuah postingan bagaimana Mas? Nggak bisa. Kalau Ibu mau copy dari sumber lain selain caption yang ada di Instagram. Baik, Bu Ninin, luar biasa. Bu Ninin dari DMA berapa? Minta tolong Bu Ninin share di grup juga ya Bu Ninin ya, pengalamannya Ibu dan kalau bisa cara-caranya. Gimana tuh caranya menautkan antara Instagram dan Facebook? Luar biasa kan Bu? Menarik kan? Kita upload di satu platform, di platform lain udah langsung terupload. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ninin. Alhamdulillah Bu Titi Dwi luar biasa. Alhamdulillah Pak Hendri luar biasa. Emang ini sebetulnya pada hebat-hebat kok, udah pada bisa-bisa, udah siap ini kita menguasai pasar digital. Baik, itu untuk materi kita hari ini Bapak Ibu, sampai pada pembuatan sorotan. Kita punya waktu sampai nanti pagi saya akan buka kelas DMA lagi di jam 8. Saya mau di jam 8 itu, berarti kan sekarang jam berapa nih? Setengah 10 ya? Setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8. Ada 10 jam yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk membuat sorotan di profil Instagramnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buat sorotan yang bagus, yang keren, yang banyak foldernya. Ambil dulu bahannya dari produk-produk ambil dulu bahannya dari akun-akun brandnya HNI. Besok setengah 8 silakan kalau sudah selesai buat sorotannya, Bapak Ibu boleh mention saya atau komen di postingan saya, nanti akan saya cek apakah Instagramnya Bapak Ibu sudah dengan sorotan yang baik dan benar atau belum. Siap semua kelas malam? Apa aja akun brand HNI Mas? Kan udah aku share Bu Dewi di grup DMA. Udah banyak banget linknya. Ibu tinggal klik follow, klik follow, klik follow. Oke, sip. Banyak nih yang udah siap. Gitu ya, Bu, Pak. Malam hari ini saya minta tolong 10 jam ini bisa, Bu. 10 jam dimanfaatkan untuk bikin sorotan. Bikin sorotan itu kalau cepat 10 menit itu selesai, Bu. Maka malam hari ini silakan jangan tidur dulu. Kalau mumet-mumet sisan, Bu, mumetnya. Nanti besok pagi setengah 8 silakan penuhi HP saya dengan mentionan-mentionannya Bapak Ibu yang sudah siap dengan apa judulnya? Sorotan. Betul sekali Bu Kartika. Berarti bikin story-nya juga banyak ya Mas Haidar. Betul. Kalau tadi pagi saya menyampaikan di kelas pagi adalah silakan jadikan upload story seperti agenda wajib di 5 waktu sholat. Setelah Bapak Ibu sholat, terus zikir gitu ya. Terus berdoa, keluar masjid, silakan upload story dulu Bu. Biar nggak lupa. Nanti Bapak Ibu bagi. Pagi berapa habis subuh, siang berapa habis zuhur, habis asar berapa, habis maghrib, habis isya. Minimal 5 story aja deh. Seneng banget itu Instagram. Seneng banget mesti pembeli-pembeli itu. Boleh Bu Yuli, boleh komen di postingan saya. Kalau perlu follow dan like juga sekalian. Nanti saya buka akunnya Ibu biar saya cek apakah sudah ada apa sorotannya atau belum. Betul, untuk upload di sorotan harus jadi story dulu. Itu siapa yang belum masuk grup DMA, langsung chat nomor saya ya. Chat nomor saya nanti saya kasih ininya. Ibu salah masuk grup kali itu udah full, Bu. Ibu chat saya aja nanti saya kasih linknya ya. Iyalah enak banget itu lebih. Oke, baik, mari kita tutup agenda kita pada pagi hari ini. Berapa nomornya, Mas? Oke. Silakan.
Baik, mari kita tutup agenda kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa kita baca